aku kerja dia bisa belajar, aku tinggalin dulu. Nah, dia baca dulu artikel itu gitu ya. Misalnya kayak kemarin kan, kenapa Hmm. sih kita harus diam di rumah? Nah, itu aku suruh dia meriset lah. Dia harus Oh, jadi kenapa work from home atau school ya from home terjadi gitu? Oke. Kerja di Startup edisi Work From Home kembali hadir dan kali ini kita akan mewawancarai Rika Handayani yang saat ini menjabat sebagai Head of PR and Brand Activation di Mekari. Hai Rika. halo Mbak Yeni. Agak lemes ya puasa kita ya. Tapi work from home jalan terus. Oh, sekali. Yoi. Sebelum kita ngobrol soal work from home dan ritual selama work from home untuk Rika, mungkin Rika bisa jelasin posisinya sekarang apa dan sudah berapa lama kerja di Mekari? Oke, jadi aku tuh sekarang kerja di Mekari itu ya kira-kira udah mau masuk 7 bulan sih sekarang. Oke. Terus gue sebagai Head of Public Relation dan Brand Activation. Jadi divisi besar sih ada di marketing sih. Kita di divisi marketing gitu. Tanggung jawabnya apa sih? Kayaknya namanya panjang banget nih. Activation, brand activation, public relation. Apa aja sebenarnya core jobnya? Oke, kalau di PR itu ya, jadi di divisi jadi kita bagi 2 subdivisi, ada PR dan sosial media dan brand com. Satu lagi activation. Nah, untuk bicara objektif tanya awareness, kita creating buzz gitu ya. Oke. Itu ada di PR dan sosial media dan brand com. Nah, jadi kecil yang urusannya pokoknya sama awareness, sama branding, sama creating buzz gitu ya. Nah, itu di PR, brand, dan social media divisinya. Nah, ngomongin yang impact to business, really impact to business, kita ada di activation. Jadi, ini sebutannya mungkin offline ya. Kalau dulu, WFH, kita itu creating event yang kita akan generate leads gitu. Jadi, target, karena kan di Mekari ini kan niche banget ya. Ada kita spesifik HR untuk talenta, kita spesifik juga untuk UKM, untuk jurnal. Jadi di activation ini kita serve untuk produk untuk nanti akan jadi sebuah leads yang akan diolah oleh teman-teman di komersial gitu. Jadi itu semua under Rika ya? Betul sekali. Jadi di aku tuh ada 2. Kalau di startup tuh kan ngomongnya OKR ya. Di itu ada bicara soal awareness, itu lagi bicara soal leads yang which is itulah impact ke bisnis role-nya kita gitu. Oke. Ini kalau kita ngomongin tanggung jawab pasti lumayan berat nih kalau di kantor. Kalau ternyata mood-nya lagi nggak oke nih Rik, apa sih yang Rika lakukan? Apakah nonton streaming dulu atau dengerin Spotify gitu kan atau iTunes? Terus kalau misalnya starter pack-nya untuk Rika sendiri tuh apa sih sebelum kerja? Apakah handphone 2 harus di meja, terus kaca buat ngaca gitu kan? Mungkin Rika bisa share mood booster dan starter pack-nya. Kita ngomongin kantor ya? Iya. Jadi kalau mood di kantor sih biasanya tuh kalau ya startup ya, kita nggak ada jam yang specifically harus masuk jam berapa gitu. Untungnya kan startup gitu ya, which is Nah, itu sebenarnya jadi suatu keuntungan buat gue pribadi gitu karena kita menyesuaikan kan kalau di kita itu pekerjaan nggak datang setiap jam 9 tuh udah ada kerjaan gitu terus nanti dari siang ke atas bahkan ke malam gitu. So challenge starter kitnya naikin moodnya tadi biasanya kalau oke deh pagi-pagi tuh biasanya gue suka ke pantry di kantor dan itu kan disediakan free flow kopi lah ya. Gitu. So itu biasanya nanti gue sedikit menyeting breakfast gue. Supaya kira-kira mood karena gue selalu percaya kalau lo memulai sesuatu dari pagi-pagi tuh dengan sesuatu yang lo suka, which is gue suka kopi dan gue suka roti gitu. Nah itu gue bagus gitu. Walaupun nanti kesananya agak mulai demotivasi atau mulai low. Pokoknya istilahnya gue kopi sih karena gue suka banget minum kopi. Ya harus lah. Dan sama ketika gue perjalanan ke kantor, entah itu naik MRT ataupun naik mobil pribadi, gue selalu dengerin lagu yang gue suka. Lumayan ya. Suka duka bekerja di Mekari itu apa sih, Rik? Meskipun masih baru, mungkin Rika juga udah punya perasaan, aduh senang banget kerja di Mekari gitu. Kemudian mungkin duka lebih ke challenge ya. Apa sih duka atau challenge bekerja di Mekari?
Oke, jadi kalau bicara ini ya, kalau kerja di startup mungkin role-nya lebih ke startup dulu gitu. Startup Ya. maksudnya ini sesuatu yang sangat agile, lo harus bisa agile gitu, bisa kayak sebulan goalsnya ini, nanti target lo berubah lagi, ngikutin tren, ngikutin apa. Wah itu tuh kalau lo nggak suka gitu, nggak suka kerja di startup, wah udah sih yang stres ya. Harus artinya perubahan tuh cepat dan kita harus bisa beradaptasi gitu kan. Tiba-tiba oke, kita ganti ini, kita ganti itu. So sukanya mungkin karena ini B2B gitu, which is selama ini gue selalu berangkat dari B2C kan. Oke. B2C segala macam, industrinya gue B2C. Nah sekarang B2B, which is menurut gue dari segi audiens itu ya challenge itu, tapi yang kedua ya kita jadi tahu kita mau targetin siapa gitu, nggak yang kan terlalu luas ya, terlalu kolamnya terlalu gede gitu. B2B ini kita sudah lebih tahu target kita siapa, kita mau bicara di mana dan seperti apa. Yang kedua nggak terlalu heavy kayak B2C. B2C kan wah promonya kencang. Iya. Kalau B2B ya bisa disesuaikan lah. Jadi mungkin cara mengenai life balance, gue lebih life balance di B2B sih. Oke. Sekarang kita ngomongin ritual work from home nih. Apalagi kan sekarang udah mulai masuk bulan puasa nih. Makin berat nggak sih Rik bulan puasa work from home? Buat Rika sendiri mungkin bisa share ritualnya seperti apa sih setelah bulan puasa udah mulai masuk? Mungkin kalau ritual sebenarnya kalau ya justru ya ini juga feedback dari di Makari sendiri gitu, kita rasa WFH ini lebih lebih produktif sih, maksudnya jadi kayak nggak perlu meeting lama-lama, catch up segala macam. Kita punya daily, karena di kita ada daily stand up meeting, which is kita kayak nulis dari verbal kita setiap hari apa, setiap minggu tuh goalsnya apa. Nah, jadi kita tahu nih setiap hari tuh kita mau ngerjain apa, setiap minggu tuh kita goalnya apa. Nah, jadi punya kayak garda ya, kemampuan kerjain pekerjaan misalnya gitu kan. Kalau misalnya memang kira-kira lebih ya berarti kita nambah hire lagi. So lebih ke trackable gitu, karena mau nggak mau manajemen gue jadi di Makari jadi bikin lebih ada core-core-nya lah gitu setiap orang gitu. Jadi deliverable-nya per orang. Terus supaya ya lebih challenging-nya tadi gue lebih mengatur, pagi-pagi tuh harus mandi gitu. Ya, itu penting ya ternyata. Tapi pagi-pagi harus mandi gitu. Terus gue merubah gue kan juga punya anak kecil di rumah. Ya, nah challenge-nya tadi gitu. Mungkin lebih challenge-nya untuk gue pribadi itu sih, antara pekerjaan rumah tangga, pekerjaan kantor, dan juga anak sekolah di rumah. Itu sih yang lebih challenging. Nah menarik tuh Rik, karena agak susah kan dengan mengajarkan anak di rumah gitu ya. Apakah Rika pakai tools atau tetap call dengan guru atau gimana tuh Rik? Ya kalau ternyata waktu awal-awal gue berusaha kayak wah pokoknya anak aku harus ada kayak setiap hari belajar apa gitu ya dari gurunya kan. Lama-lama kesini-sini kok kayaknya jadi rutinitas yang dia bosan sendiri gitu kan gitu. Ya jadinya kan terlalu ada yang mungkin kalau ibunya punya tracking goal setiap hari memang harus dari kantor gitu. Kalau anak ya udah akhirnya kesini-sininya aku lepasin dia mau belajar apapun duluan yang dia suka, at least dia sehari jam 2 jam dia harus baca buku, dia harus mengulang gitu, kadang-kadang bikin prakarya, ya udah gitu. Nah jadi selebihnya sih yang penting dia setiap hari nggak main tapi ada sesuatu yang dia kerjakan. Dan kalau bicaranya ya tadi nonton macam-macam, kadang dari online terus dia setiap nggak ada konkol sama gurunya juga gitu. Terus yang ketiga ya tadi aku kadang-kadang suka ngasih dia bacaan dari aku googling gitu, nanti aku kasih coba ini baca, nanti coba ceritain ke mama gitu sih. Akhirnya untuk supaya aku kerja dia bisa belajar, aku tinggalin dulu. Nah dia baca dulu artikel itu gitu ya. Misalnya kayak kemarin kan, kenapa sih kita harus diam di rumah? Nah itu aku suruh dia meriset lah. Jadi kenapa work from home atau school from home terjadi gitu? Nggak boleh keluar rumah, kenapa kita harus nggak boleh kita harus di tangan segala macam tuh. Jadi dia suruh cari tahu sendiri, nanti dia ceritain gitu sih. Artinya kita sebagai orang tua harus lebih kreatif ya, jangan dibiarin aja gitu ya Rik ya? Ya karena pola sekolah kan diajarin, emang gurunya tugasnya mengajarin gitu. Kalau kita kan ya anaknya juga pasti mentalnya beda lah, wah ini mama aku kalau di sekolah kan ada kewajiban gitu. Nah yang
ngikutin kayak ritme sekolah belajar gitu, anak gue sih bosen ya. Kita aja kan kayak bosen nggak sih, nggak tatapan muka gitu kan, cuma tatapan muka nggak ketemu langsung. Jadinya ya tadi yang penting role-nya dia harus setiap hari ada yang dia pelajarin, jadi bukan cuma main game ataupun main masak-masakan gitu ya. Dan ada sesuatu yang dia kerjain, misalnya dia kayak bikin rumah-rumahan, terus nanti dia tanaman-tanaman yang dari kecambah gitu-gitulah, itu di luar gitu. Jadi terus aku suka beli tenda-tendaan, nanti kita belajar di luar pakai tenda gitu sih. Dia mesti kreatif sih. Senangnya punya orang tua yang kreatif kayak Rika ya. Mungkin teman-teman yang nonton bisa, wah good idea itu gitu kan. Mungkin selama ini mungkin mereka juga kebingungan harus ngapain lagi supaya anak tetap bisa keep up dengan pelajaran gitu kan. Karena masih lama loh ini. Tapi supaya pekerjaan bisa tetap fokus, tapi anak juga tetap fokus dengan pelajaran mereka, gimana tuh Rik untuk mengkombinkan rutinitas tersebut saat work from home? Nah, jadi aku bagi biasanya, aku tuh biasanya tiap pagi kan ada daily call dari kantor, dari Mekari nih. Nah, itu jam 9 pagi sampai jam 10, sampai 9.30. Nah, nanti aku stop kegiatan aku ngurusin anak aku. Sampai jam 11 sampai jam 12 lah. Sampai jam 11-an. Nanti jam 11-an mulai lagi konkol segala macam. Istirahat jam 12 tuh beneran aku pakai istirahat. Jadi kayak makan, sholat segala macam. Nah, nanti mulai lagi. Nah, nanti jam 5 aku balik lagi sama anakku. Jadi aku ngaturnya di jam situ sih. Bener-bener. Jadi aku kayak misalnya, kalau dulu ya. Jadi kamu kerjain dulu mewarnai ini, nanti mama ikutan. Setelah 12. Nanti jam 12 dia nyamperin. Ma, udah jam 12 saatnya istirahat, kita mau Oke. Oke deh, lumayan jadi bikin dia lebih kreatif juga ya Rik ya. Ya, tapi itu sih maksudnya ya udah mama cuma bisa jam 12 ya. Jadi jam 12 nanti kita mewarnai. Oke, kalau enggak nanti jam 5 dia nyamperin, Ma udah jam 5 kita mewarnai. Oke, ayo kita main. Aduh, seru banget tipsnya dan semoga berguna nih buat teman-teman yang nonton. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal tips, so far Rika ngelihat work from home ini cukup produktif apa enggak sih untuk pekerjaan Rika sehari-hari? Kemudian mungkin Rika mungkin punya tips yang hanya Rika miliki dan ternyata it works gitu. Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Oke, jadi mungkin kalau justru ya di Mekari, apalagi nih kita punya produk kan Talenta, which is cloud HR gitu ya. Dan itu tuh wah heavy banget. Justru ini momen-momen kita heavy ternyata. Karena akhirnya kan orang WFH, apa-apa udah harus online gitu kan. So justru kita heavy banget di Talenta campaign gitu. Malah lebih luar biasa dibanding kita in the normal things gitu kan kemarin gitu. Nah, tadi apa ya istilahnya, kalau misalnya tipsnya, kalau misalnya aku sih secara pribadi dari segi pekerjaan, untungnya di tim aku tuh tadi kita punya guideline tracking lah ya, karena istilahnya apa sih yang kita deliver pada hari ini gitu, terus minggu ini goalsnya apa, ya udah itu aja fokus dikejar gitu. Itu ternyata aku pegang, dan lebih WFH ini malah lebih ngerasa produktif karena ya tadi orang jadinya cepat meresponnya cepat, terus kita juga mau nggak bisa sembarangan mau ngajak meeting tuh, ngajak konkol tuh ada ininya lah, sekarang ada permisinya lah. Dulu agak-agak susah gitu kan. Terus jadinya kalau tips gue pribadi tadi ya, kayaknya ini saat gue sih ngerasa gue lebih disiplin sekarang sih. Wow. Kan, dan ternyata tuh di kantor ini gue kita semua pakai tools gitu, management tools, misalnya kayak Asana, dan itu tuh works gitu. Ternyata setelah kita menggunakan berbagai tools itu tuh ternyata bisa menjaga kerjaan lo jadi nggak kemana-mana gitu. Wow. Jadi kayak gue udah mulai menggunakan jam segini gue harus ngapain, nanti weekend gue harus apa. Ternyata gue menggunakan tools itu ternyata works. Kalau gue pribadi, gue ternyata dulu gue kayak catat semuanya gitu ya, to-do list gue di sembarangan apalah. Sekarang gue nyimpennya di Asana, ya kayak tools, management tools gitulah. Dan itu work sih, ke-tracking banget buat gue pribadi sih. Jadi tipsnya ternyata ya tadi gue memanfaatkan apa nih kira-kira bisa di calendar gue, kontrak gitu kan. Kadang gue pasang alarm di handphone, harus kerjaan tim gue gitu-gitu. Jadi gue harus set alarm, dan ya ternyata belajar membuat kita lebih kerasa disiplin sih, karena di rumah kalau nggak gitu gue juga susah, kayak pengennya rebahan gitu ya, pengennya sambil rebahan. Oh ya, sama tadi memilih
station kita tuh penting banget. Jangan di tempat tidur gitu ya. Harus Tidur. punya spot khusus gitu kan. Iya, jadi kadang-kadang aku suka pindah ke rumah mama. Jadi rumah mama aku tuh sebelahan gitu kan. Oh, oke. Jadi ada halaman taman di belakang. So, gue sampai beli kursi-kursian di kafe gitu loh buat. Oke, Bartels gitu. Iya. Wow, demi punya standing desk ya. Gue suka weekend gue masak-masakan, baking something gitu. Terus nanti gue foto gitu, cerita lagi di kafe gitu lah. Ya bikin happy. Oke, yang terakhir nih, mungkin buat teman-teman yang ingin bergabung di Mekari nih, Rik, seperti apa sih pegawai yang dicari oleh Mekari? Bisa kasih tipsnya nggak sih? Pegawai tadi satu harus passionate di startup things ya, bukan dari sesuatu yang kaku gitu. Kondisinya jangan ini di Mekari itu tuh berubah cepat banget ya, startup lah ya. Gayanya gaya yang terbuka, yang tiba-tiba di tengah-tengah semua orang bisa reach lu gitu. Bisa mau si level, mau divisi lain itu bisa yang reach kita gitu. Wow. Dan harus mulai menyaring agile kira-kira top priority gue di sebelah mana, karena di startup itu kita bekerja berdasarkan goals OKR tadi sih. Kalau di Mekari itu kita punya OKR. Nah, udah di situ yang dikejar, yang kanan kirinya tuh tolak, maksudnya kita simpan di prioritas ke bawah gitu. Nah di Mekari itu kita kerja punya core sendiri, which is kita megang OKR setiap quarterly gitu ya. Itu biasanya tuh manajemen nurunin dari target ya, dari targetnya turunkan setiap divisi, nanti turunkan setiap orang gitu. Nah itu sih, jadi tipsnya tadi kita harus bisa agile banget, terus harus siap yang kayak tadi ya, waktu kita udah dikasih fleksibilitas waktu, nggak ada masuk jam 9, jam 10 gitu, jam kantornya juga nggak stress gimana, tapi juga jangan kalau tiba-tiba lo harus kerja malam, lo harus lembur. Itu yang mungkin tipsnya kalau kerja di startup, dan which di Mekari khususnya adalah ya tadi di kita nggak ada kita ada jam kerja yang sangat fleksibel gitu, mau izin segala macam is fleksibel, yang penting deliverable-nya jelas sih. Dan itu kadang-kadang ada yang aduh aku nggak bisa diganggu kalau udah sampai di rumah. Nggak bisa. Nggak bisa, karena Mekari ngasih kebebasan, ada kebebasan lain kan, lo bisa masuknya bebas, lo bisa izin apa segala macam juga, asal deliverable tugas dan usernya tahu gitu. So ya istilahnya menyesuaikan dirinya lebih di waktu sih, sama kayak waktu kita tuh ya dibilang 24 jam nggak juga sih, tapi harus komit di waktu aja gitu. Seru banget ya Rik ya, ternyata semoga bisa jadi masukan nih buat teman-teman yang pengen banget bergabung dengan Mekari, dan semoga juga Rika work from home-nya makin sukses dan produktif ya, meskipun harus secara bersamaan ngajarin anak juga. Oke, terima kasih Rika ya. Oke, bye-bye. Lagi loh ini. Iya makanya. Bye.